saya Nirmala Ainaya Salsabila dengan NIM 2203040203. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video berisi tentang presentasi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Stay tune semua! Baiklah teman-teman, kita masuk kepada materi ke-9, yaitu tentang keterampilan presentasi bisnis. Presentasi adalah penyampaian suatu materi atau masalah kepada pendengar dan khalayak yang mengikuti presentasi. Presentasi dapat pula diartikan sebagai kegiatan seseorang yang berbicara di depan khalayak publik, baik dalam kegiatan seminar, kuliah, belajar di kelas, maupun kegiatan sejenisnya. Orang yang menyampaikan presentasi disebut sebagai presentator atau presenter, sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut sebagai audiens. Selain menyampaikan materi melalui PPT atau makalah, menyiapkan alat atau bahan yang diperlukan dalam presentasi, kemudian melakukan latihan sebelum presentasi agar benar-benar siap dan menyesuaikan penyampaian materi dengan waktu yang disediakan. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan presentasi bisnis. Seorang pembicara yang melakukan presentasi di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari seorang presentator yaitu untuk menginformasikan pesan-pesan kepada audiensnya. Nah, pesan-pesan bisnis yang disampaikan haruslah menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Yang perlu dihindari adalah melakukan presentasi yang sifatnya membosankan, monoton, tidak jelas, dan penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Kemudian yang kedua, menghibur audiens. Seorang pembicara perlu menyediakan humor-humor yang segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana yang sebenarnya harus perlu ditetapkan dan dijaga agar tidak lepas kendali dari tujuan presentasi yang sebenarnya. Kemudian, menyampaikan emosi audiens. Presentasi juga harus mampu menyentuh emosi dan perasaan audiens untuk memahami materi atau isi dari presentasi yang dibutuhkan untuk keahlian sendiri dalam penyampaiannya. Nah, biasanya pada saat menyampaikan presentasi, pembicara mengkombinasikan kemampuan ekspresinya, intonasi suara, sikap, sehingga mampu membuat audiens terhanyut dalam pemahamannya. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seseorang pembicara perlulah menyatakan secara ekspresif dan bukan menggunakan bahasa yang basa-basi. Artinya, apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup tentang materi dari presentasi. Nah, persiapan dasar presentasi yang baik haruslah didahului dengan presentasi yang matang. Karena dengan melakukan presentasi, setidaknya kita telah memiliki bahan yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada penguasaan terhadap topik atau materi yang ingin dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis siapa audiensnya. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi ke pertemuan 11, yaitu tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Kita harus tahu dulu apa sih komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lainnya. Pentingnya situasi komunikasi interpersonal ialah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis.
Komunikasi yang berlangsung secara dialogis selalu lebih baik daripada secara monologis. Monologis menunjukkan suatu bentuk komunikasi di mana seseorang berbicara, yang lain mendengarkan. Jadi, tidak ada interaksi yang aktif, hanya komunikatornya saja, sedangkan komunikasi bersifat pasif. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi komunikasi interpersonal. Fungsinya yang pertama yaitu mengenalkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk mengetahui lingkungan kita secara baik dan positif. Kemudian yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan baik antara personal. Yang keempat yaitu mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima yaitu bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi pada umumnya ialah interaksi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Nah, apa saja sih sifat-sifat komunikasi itu? Yang pertama yaitu mencakup tentang percakapan. Kemudian bisa juga berbentuk dialog dan berbentuk wawancara. Nah, bagaimana sih cara memperbaiki komunikasi interpersonal yang baik? Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu membuat satu pesan secara lebih berhati-hati. Kemudian, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Yang terakhir yaitu mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada materi ke-12 yaitu tentang negosiasi bisnis. Nah, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling berinteraksi, mempengaruhi, dan bertransaksi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam menjalankan bisnisnya. Biasanya, negosiasi bisnis dilakukan untuk memajukan bisnis perusahaan, menyejahterakan karyawan, meningkatkan company value. Nah, tujuan dari negosiasi bisnis adalah untuk mencari solusi agar semua pihak yang melakukan negosiasi merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun tujuan negosiasi lainnya yaitu untuk menyelesaikan konflik atau perdebatan yang ada, kemudian mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis, seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak ada pihak yang ingin mengalah, serta mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari negosiasi. Manfaat dari negosiasi adalah menyatukan pendapat. Tanpa negosiasi, perbedaan pendapat bisa berujung kepada konflik yang berkepanjangan. Manfaat dari proses negosiasi lainnya yaitu terciptanya kerjasama antara pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kemudian, timbul saling pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi. Selanjutnya, dapat terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang melakukan proses negosiasi. Kemudian, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian dapat berdampak luas ke lebih banyak orang.
Nah, sebelum kita melakukan negosiasi bisnis, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah riset perusahaan dan riset lawan bicara kita. Kemudian kita menentukan hal-hal yang dapat kita kompromikan. Lalu kita siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Lalu yang terakhir kita menyiapkan alternatif win solution untuk setiap apapun yang terjadi ketika kegiatan negosiasi bisnis. Kemudian teknik-teknik negosiasi bisnis yang pertama yaitu membuat target pencapaian negosiasi. Yang kedua yaitu kita fokus kepada tujuan utama kita bernegosiasi. Dan yang terakhir kita menyiapkan alternatif win solution. Baik teman-teman, kita masuk materi pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14 tentang teknologi digital dalam komunikasi. Ojoko Purwanto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bisnis mengatakan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam bisnis. Komunikasi bisnis meliputi pengiriman pesan-pesan di antara orang, kelompok, masyarakat, atau dalam satu lingkungan dengan tujuan untuk mengarungi perilaku di dalam suatu organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi komunikasi bisnis adalah suatu rangkaian proses pertukaran informasi, gagasan, opini, atau instruksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang terlibat dalam sebuah kegiatan bisnis. Teknologi komunikasi digital. Teknologi komunikasi digital adalah pengembangan alat dan aplikasi yang meliputi mesin dan material yang dapat memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, informasi, atau pertukaran makna antara satu orang kepada orang lain, sekelompok orang, atau lingkungan sekitar. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk memudahkan seseorang mengerti makna atau pesan yang disampaikan. Jadi, teknologi komunikasi adalah pengembangan alat atau aplikasi yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain, sekelompok orang, atau lingkungan sekitarnya. Teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah sistem teknologi yang pengoperasiannya tidak banyak membutuhkan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung kepada sistem pengoperasiannya yang serba otomatis dan canggih dengan menggunakan sistem komputer format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sebuah sistem menghitung dengan sangat cepat dan tepat untuk memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih manfaat teknologi digital untuk mendukung proses komunikasi bisnis. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Pendidikan sekarang sangat canggih dan berbasis komputer, maka membuat kemudahan dalam proses belajar maupun mengajar. Dengan adanya teknologi informasi komputer dan perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan sudah dibongkar untuk diadakan belajar dengan jarak learning, yaitu menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidik lainnya. Kemudian ada di bidang komunikasi, yaitu memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, di mana komunikasi dapat berlangsung dengan sangat cepat, kapan saja dan di mana saja, yang artinya tidak terpengaruh oleh jarak. Kemudian di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lainnya. Dengan teknologi ini,
kemudian menghasilkan hubungan dengan bentuk baru seperti GZC, GZB, dan 626, yaitu pelayanan terbaik diperiksa kepada masyarakat guna meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Kemudian ada di bidang keuangan, yaitu untuk menunjang keberhasilan operasional dan lembaga keuangan serta perbankan, maka diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau m-banking. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi seperti transfer dan sebagainya. Kemudian ada di bidang perniagaan. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada, proses perdagangan sangat mudah dan sangat cepat untuk dilakukan dan dikenal banyak orang, serta dengan sangat mudah berkembang. Bahkan sampai saat ini dapat digunakan adalah pemasaran iklan dan promosi yang menarik di internet. Nah, untuk menunjang kegiatan berbisnis, tentulah kita memerlukan fasilitas dalam internet yang mendukung proses terjadinya komunikasi bisnis. Biasanya fasilitas yang sering digunakan yaitu berbentuk email, internet, FTP, World Wide Web, mailing list. Nah, pada saat melakukan kegiatan komunikasi bisnis, tentulah tidak selalu mulus dan terjadi kendala-kendala. Nah, kendala teknologi dalam praktek komunikasi bisnis digital atau hambatan komunikasi menurut Emilia dan Muntazan 2021 adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu efektivitas komunikasi. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang baik, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, dan mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Kemudian, secara garis besar terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultur atau budaya, serta hambatan lingkungan. Nah, di balik terjadinya hambatan, tidak mungkin tidak ada keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan yang dapat kita rasakan dari teknologi untuk komunikasi bisnis digital yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak possible bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama adalah bidang komunikasi. Hal ini ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunikasi bisnis yang berlangsung pada suatu perusahaan. Kelangsungan ini didapat dari teknologi komunikasi bisnis yang baik. Salah satunya yaitu munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong berbagai orang untuk menciptakan peluang yang sangat menguntungkan sebagai modal bisnis yang menguntungkan. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi komunikasi bisnis digital dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Bila ada kesalahan dari pemaparan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.